Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valena Dwi Aryani dari kelas Geofisika Fisika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang desertifikasi, solusinya melalui afforestasi, dan apa pengaruh dalam jangka panjang. Berikut adalah outline pembahasannya. Oke, pertama kita bahas dulu apa itu desertifikasi. Desertifikasi atau pengguguran itu adalah degradasi tanah yang awalnya subur menjadi kering dan alami menjadi gurun karena sebab alami ataupun aktivitas manusia. Sebab alaminya itu bisa karena variabilitas iklim, kekeringan, erosi oleh angin dan air, sifat geologi di daerah tersebut, atau aktivitas vulkanik. Aktivitas manusianya bisa berupa deforestasi, overgrazing atau pengembalaan yang berlebihan, urbanisasi, serta perubahan iklim akibat aktivitas manusia, misalnya emisi karbon oleh kendaraan. Setiap tahunnya, 12 juta hektar lahan terdegradasi dan terancam mengalami desertifikasi. Gunung yang telah ada juga dapat meluas, misalnya Gunung Sahara menyebar seluas 48 km persegi per tahun, sementara Gunung Gobi menyebar seluas 6.000 km persegi per tahun. Dampak dari desertifikasinya adalah hilangnya vegetasi, badai pasir, kekurangan pangan, serta meningkatnya kemiskinan. Di peta ini bisa dilihat kalau ada lahan kering tidak cuma ada di ekuator, tapi juga ada di dataran tinggi. Distribusi dari dataran ini mencakup 40% dari daratan di bumi. Nah, salah satu strategi yang dapat digunakan untuk melawan desertifikasi ini adalah afforestasi, yaitu penghutanan atau pembentukan hutan di suatu daerah yang sebelumnya tidak ada pepohonan. Pohon ini bertindak sebagai penstabil tanah, mengalirkan kelembaban, memecah angin, dan juga sebagai barrier dari penyebaran gurun. Tipe-tipenya ada natural regeneration, yaitu pohon lokal yang ditanam dari benih, agroforestry, menggabungkan pohon atau tanaman dengan padang rumput, serta penanaman pohon. Di beberapa negara telah dilakukan proyek yang melibatkan afforestasi ini. Contohnya di Saudi Arabia ada Saudi Green Initiative. Dengan Central Pivot System, mereka membentuk lahan-lahan berbentuk melingkar dan menanam sorghum atau cerealia. Di tengahnya ada sprinkler yang dapat mengairi tanaman tersebut secara merata. Sumber airnya didapat dari air limbah yang didaur ulang, air setelah desalinasi, atau air dari akwarium bawah tanah yang diisi ulang dengan air hujan atau air limbah. Hasilnya, pada Maret tahun 2026, proyek ini berhasil mengembalikan 1 juta hektar lahan yang terdegradasi. Kemudian ada proyek lainnya yaitu Albeda. Ini konsepnya adalah membanjiri gurun dengan air hujan yang dipanen melalui teras batu dan gabion atau bendungan kecil, serta penangkapan limpasan ke dalam garis swell atau garis cekungan. Tujuannya supaya menjaga banjir di dataran yang lebih tinggi dan juga membantu tumbuhnya vegetasi serta penghijauan pohon karena pengairan itu. Hasil yang terlihat adalah pohon atau tumbuhan mampu bertahan lebih lama dari kemarau panjang, apabila kecil mulai kembali dan menempati daerah yang sebelumnya kering. Ini ada foto sebelum dilakukannya proyek dan setelah dilakukannya proyek, bisa terlihat lebih subur dan tidak begitu kering dari sebelumnya. Pada tahun 2016, proyek ini menerima pujian dari Pangeran Khalid Al-Faisal. Kemudian di Sahara, Afrika, ada proyek Great Green Wall. Itu dinding dari pohon yang ditanam di Sahel. Dinding ini terbentangnya sepanjang 7.775 km dengan lebar 15 km. Rencananya itu ada di garis hijau di sini, yang melintang di Afrika. Tujuan dari dinding pohonnya adalah sebagai pemecah angin dan mengembalikan kesuburan tanah dengan menyimpan air hujan menggunakan half moon pits atau cekungan berbentuk setengah lingkaran seperti ini untuk menangkap air. Hasilnya pada tahun 2024, 30 juta hektar lahan berhasil dipulihkan. Kemudian ada Kubiki Desert Restoration Project di Cina. Ini yang berawal dari penambangan garam yang menghadapi tantangan logistik, sehingga dilakukanlah proses penghijauan. Restorasi ini menggunakan waterjet untuk menggali lubang untuk tempat menanam pohon. Di sekitar benih-benih yang masih muda juga ditaruh jerami untuk melindunginya dari angin. Hasilnya, lebih dari 50% gurun seluas 6.000 km persegi telah ditanami vegetasi. Laju desertifikasinya bisa berkurang dari 10.000 km per tahun menjadi 2.000 km per tahun. Nah, akan tetapi selain dari manfaat-manfaat yang telah disebutkan tadi, ada juga efek jangka panjang yang dapat terjadi. Misalnya perubahan iklim. Perubahan iklim ini berhubungan dengan albedo atau seberapa banyak energi matahari yang diserap oleh lahan. Kalau di lahan hutan kan lebih gelap, jadi albedonya bakalan lebih tinggi daripada di dataran salju atau gurun. Sehingga kalau dilakukan di lintang tinggi,
Penghutanan ini bisa meningkatkan suhu di daerah tersebut dan juga mengubah iklim. Kemudian ada sirkulasi atmosfer. Karena adanya peningkatan evapotranspirasi atau penguapan oleh pohon dan tanaman di beberapa wilayah, curah hujannya akan jadi lebih tinggi, sementara di wilayah lain akan lebih kering. Jadi distribusi curah hujannya tidak akan merata atau terganggu. Kemudian ada gangguan siklus karbon. Reforestasi yang berskala besar ini dapat mengurangi jumlah karbon dioksida di udara, sehingga mengganggu siklus karbon, nitrogen, dan fosfor dalam tanah. Kemudian ada kehilangan biodiversitas. Kalau ekosistem gurun diubah menjadi hutan, biodiversitas asli gurun dan padang rumput itu terancam akan terganggu. Apalagi jika penghutannya dilakukan cara monokultur atau hanya melakukan satu jenis tanaman. Nah, apa strategi alternatif yang dapat digunakan? Yang saya usulkan adalah restorasi mikroba. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kalau desertifikasi itu terjadi karena degradasi tanah. Dan degradasi tanah ini bisa disebabkan oleh adanya perubahan dari mikrobial di dalam tanah. Nah, proses ini bisa dilakukan secara alami ataupun cara buatan melalui inokulasi atau pemindahan kembali mikroorganisme baik ke dalam tanah. Yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan tanah, meningkatkan tubuh dan ketahanan dari tanaman di daerah tersebut. Proses ini juga bisa dilakukan secara buatan dengan inokulasi atau pemindahan mikroorganisme baik dan jamur ke dalam tanah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesuburan tanah serta ketahanan dari tanaman. Dengan begitu, laju dari desertifikasi di daerah tersebut dapat diperlambat. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.